Jumpa lagi bersama saya Kak Bayu, bersama hari ini ada Kak Joy. Kak Joy ini dari mana Kak? Peruyo. Peruyo. Papercraft Surabaya. Papercraft Surabaya. Nah, di Pantai Mentari ada event namanya Fun Lantern Challenge. Jadi menyambut Mid Autumn Festival, Pantai Mentari ada event Mid Fun Lantern Challenge, di mana kita akan berkreativitas membuat sebuah lentera atau lampion seperti ini. Lucu kan? Fun Lantern Challenge itu kita membuat suatu kreativitas membuat lentera seperti ini dari bahan kertas atau papercraft. Caranya bagaimana? Cukup download atau scan barcode yang ada di feed Instagram Pantai Mentari. Di situ akan ada tutorial dan pattern untuk download Fun Lantern Chinese Lantern ini. Jadi akan gampang. Di sini Kak Bay sama Kak Joy akan menunjukkan bagaimana caranya, bagaimana kita mulai membuat, bagaimana teknik untuk perakitannya hingga jadi seperti ini. Dan ini nggak susah kok, gampang sekali. Nanti setelah jadi kalian bisa ikut Fun Lantern Challenge ini. Caranya cukup mudah, foto selfie bersama hasil karya kalian, posting di Instagram, lalu tag Pantai Mentari, jangan lupa kasih hashtag Fun Lantern Challenge. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai membuat lentera ini. Sebelumnya download tutorialnya dan patternnya yang ada di barcode. Nanti setelah di-download jangan lupa di print kertas A4. Hasilnya nanti seperti ini. Tolong Kak J. Nah, ini adalah tutorialnya. Tutorialnya nanti seperti ini, ada step by stepnya. Bagaimana cara memotong lem, merekatkan antara bagian seperti itu. Dan untuk patternnya akan nanti setelah di print hasilnya akan seperti ini. Patternnya di print hasilnya akan seperti ini. Ini tinggal digunting. Ini adalah patternnya. Nah, dan alat yang akan digunakan itu tidak susah. Cukup alat yang kita pakai adalah ada gunting. Awas hati-hati kena tangan karena ini tajam. Ada lem. Kalian bisa pakai lem putih seperti ini atau lem kertas seperti ini yang biasa dijual di pasaran. Penggaris jika dibutuhkan. Ada namanya apa ini Mas? Cutter pen. Cutter pen jika dibutuhkan. Kalau misalkan kalian di rumah ada gunting dan lem, sudah cukup untuk membuat Fun Lantern Challenge dengan pattern yang seperti ini. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, lucu kan? Ayo kita mulai untuk merangkainya. Jangan lupa download dulu sebelum hasilnya seperti ini nanti. Downloadnya di barcode. Ada barcode pada postingan IG-nya Pantai Mentari. Itu bisa di-scan aja. Nanti tinggal di-download, hasilnya seperti ini. Jangan lupa di-print setelah di-download ya. Di awal tadi sudah Kak Bay sampaikan caranya untuk downloadnya ada di feed Instagram Pantai Mentari. Setelah di-download, di-print pakai kertas A4. Kertasnya nggak harus kertas yang mahal atau apa, kertas A4 biasa bisa. Ini Kak Bay pakai kertas A4 biasa. Tapi kalau bisa 100 GSM, 100 gram itu lebih bagus. Akan lebih gampang untuk merakitnya. Kalau nggak ada kertas 80 gram cukup kok. Nah ini kita akan mulai untuk melakukan perakitannya dan mulai. Bagaimana caranya Kak? Kak Joy, mungkin bisa ditunjukkan caranya? Apa yang harus kita lakukan pertama ini? Tutorialnya ada di sini. Tutorialnya bisa kalian download dan juga di print. Kita tinggal ikuti step by stepnya dari sini. Jadi mulai nomor 1, 2, 3 sampai jadi seperti ini, nanti ada semua tutorialnya. Oke, kita mulai di step 1. Step 1 kita akan gunting, melakukan pengguntingan pada piece print yang sudah di print. 1 dan
Ini mungkin saya potong ini. Pak Jo bisa bantu potong yang ini kan? Iya. Cara motongnya bagaimana? Cara motongnya tinggal mengikuti garis hitam tegas di sini. Hitam tegas ini bisa dibantu. Hitam tegas, yang hitam tegas ini tinggal dipotong mengikuti garisnya. Dipotong semua. Setelah dipotong nanti baru kita rakit. Kita mulai tahap pertama yaitu tahap pemotongan. Ayo kita mulai Kak. Intinya, oh iya, yang ini dulu nggak apa-apa. Untuk pemotongannya, karena ada beberapa bagian, kalau saran dari Kak Bay, agar memudahkan, kita potong seperti ini. Fungsinya apa? Biar tangan tidak terlalu lebar. Kalau lebar susah pegangnya. Kalau sudah ada di bagian 3, ada nomornya, ini jangan sampai hilang. Nomor 1, kita potong dulu yang nomor 1. Ini ada nomor 1. Kita potong. Motongnya sesuai garis yang berwarna hitam. Nah, gampang kan? Ini seru kok, kayak gini nih. Kita tak perlu keluar rumah, tak perlu banyak biaya untuk membuat suatu kreativitas dan mainan yang kita bisa mainkan di rumah. Ini juga bisa melatih untuk anak-anak, melatih kesabaran. Oh ya Kak Jo, bisa dijelaskan Peruyo itu apa sih? Peruyo itu komunitas papercraft apa? Yang basisnya ada di Surabaya. Biasanya ada di Surabaya. Yeah. Ini komunitas ini biasanya apa kegiatannya? Kegiatannya biasanya kumpul-kumpul, bicara tips sama triknya buat bikin papercraft yang rapi dan apa? Bagus ya. Rapi dan bagus. Ya. Berarti kita nanti kalau misalkan gabung kita diajarin dong cara pembuatannya, programnya pakai apa. Oh iya. Lalu untuk biar rapi bagaimana. Biasanya kita sharing-sharing tips dan trik sih. Sharing biasanya, tips dan trik. Ya biasanya ngobrol-ngobrol biasa sih. Ada yang tanya, ini kok nggak bisa rapi ya? Terus ada yang kasih saran gitu. Jadi kita saling berbagi ya sarannya ya. Kayak contohnya biasanya gini kan tipis gini kan Tipis. kalau dilem bareng gitu kan kelihatan putih-putihnya gitu. Nah, itu biasanya kalau yang itu dikasih spidol sesuai warna. Oh, dipakai spidol biar untuk menutupi lemnya. Itu akan kelihatan lebih rapi. Iya. Salah satunya itu. Kalau kertas itu yang paling recommended kertas apa sih Mas? Kalau paling sering itu kertas BC Mas atau kertas BC, brief card. Atau gampangnya kertas buku gambar lah itu. Oh. Kalau yang berarti dia agak tebel ya? Ya, 180 gram. 180. Ya. Itu untuk rekomendasi yang dipakai untuk kertasnya. Iya. Tapi 100 gram seperti ini sudah cukup ya? Bisa. Jadi nggak perlu kertas yang mahal juga, kita pakai kertas gambar di print atau pakai kertas HVS bisa. Ini sudah jadi, sudah terpotong satu bagian, satu piece, kita sendirikan. Nah, ini satu bagian, satu piece kita sendirikan. Kita akan motong bagian yang lain, nomor 2. Nomor 3, nomor 2 dipotong. Kak Joy, saya akan memotong yang nomor 3. Nomor 3 ini kan berdempetan. Jika adik-adik susah, kita bisa potong dari tengah gini untuk memisahkan bagiannya. Nah. Ini biar rapi dan tidak susah ketika pegang. Jadi dipotong asal tidak sampai merobek bagian yang berwarna, karena itu yang akan menjadi bagian untuk kita rekatkan. Nah, menyenangkan kan? Motong, gunting, lem, dan ini enggak susah kok.
Nah, kita lihat Kak Joy kalau memotong. Wah, rapi sekali. Kak Joy sudah berapa lama nih Kak di papercraft? Lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 Iya. tahun. Wow. Tapi nggak perlu skill khusus ya. Yang penting suka sama sabar gitu. Suka sama sabar, nggak perlu skill khusus ya? Iya, nggak perlu. Memotong seperti ini ada trik khusus nggak sih Kak? Apa yang harus dipotong? Bagian mana yang harus dipotong? Kalau pemotongan gini diusahakan pas garisnya ini. Pas garis hitam. Iya. Jadi- Diusahakan pas garisnya. Diusahakan pas tengah-tengah garis hitam seperti ini ya. Iya. Tapi kalau nggak pas ya nggak apa-apa sih. Coba deh diusahakan pas ini. Jadi Agar lebih rapi ya. ya nanti pengaruh ke perakitan. Kalau Pengaruhnya ke perakitan Ya. jika tidak sesuai dengan garis hitamnya. ya kalau potongannya bagus, biasanya perakitannya lebih rapi. Setelah kita potong, oh iya jangan lupa kasih nomor ya sesuai nomor yang ada di patternnya. Jadi seperti ini adalah nomor 1. Ini nomor 1. Nah, ini adalah nomor 1. Setelah dipotong jangan lupa dibaliknya dikasih nomor. Karena nanti bagian ini akan direkatkan dengan bagian yang lain sesuai nomor pada instruksi yang panduannya. Ini kita rekatkan. Ini yang sudah terpotong. Atau Nah. bisa juga gini mas, rakitnya mengikuti ini. Jadi Iya. gunting yang nomor 2 ini dirakit, Baru, baru ditaruh, nanti gunting lagi terus dirakit. oh Nanti- gitu. Jadi satu bagian ini Iya, saya dirakit harus dulu. merakit yang nomor satu gini. Ya nanti baru digabungkan. Bisa juga Baru kayak gitu. digabung. Jadi gini, saya akan untuk pemotongan yang selanjutnya. Untuk papercraft sendiri di Surabaya ada berapa komunitas Mas? Baru satu sih. Baru satu. Iya. Peruyo itu sendiri yang ada di Surabaya. Ya, tapi anggotanya kadang ada dari Gresik sama Sidoarjo. Anggotanya dari luar Surabaya juga Iya. ada. Iya. Oh. Nggak melulu harus dari Surabaya. Nggak Siapa harus juga Surabaya. yang gabung ya nggak apa-apa. Kalau gabung syaratnya apa sih Mas? Nggak ada syarat khusus sih. Ya, Nggak ada cuma syarat khusus. Ikut aja posting. Kalau ada waktu event gitu ikut. Oh ada event juga ya seperti ini ya? Ya kalau ada event biasanya sebelum pandemi kan kadang di mall itu. Di mall ada event-event Ya juga. itu bisa datang nanti apa? Biasanya Oke. sama anak-anak datang aja nggak apa? Nggak perlu Kalau malu. mau join yang gabung, kontaknya kemana? Lalu caranya bagaimana? Oh, aku langsung aja ke Facebook atau IG-nya Peruyo. Facebook atau IG-nya Peruyo untuk gabung di Peruyo Papercraft Surabaya. Jadi di Papercraft Surabaya kalian bisa dapat tips and trick cara membuat dan merakit papercraft seperti ini. Oh maaf. Bagaimana caranya, bagaimana merakitnya, bagaimana untuk build-nya. Ini kita sudah gunting di beberapa bagian. Jangan lupa dikasih nomor setelah gunting seperti ini. Ini adalah nomor 1 dibaliknya, karena nanti berfungsi untuk merekatkan bagian satu dengan bagian yang lain. Ini adalah nomor 3 dan nomornya ada di atas pattern. Nomornya ada di sini. Kalau adik-adik lihat, kalian dilihat di nomor ini 4 itu tandanya ini adalah bagian nomor 4, ini bagian nomor 4, ini juga adalah bagian nomor 5, dan ini bagian nomor 5. Jadi setelah digunting, dibaliknya dikasih nomor. Nah, ini nomor 3. Kita kasih nomor 3. Nah, seperti ini. Setelah itu kita rapikan. Setelah dipotong menjadi beberapa bagian,
kita akan mulai tahap ke perakitan. Tahap perakitannya seperti apa? Kita akan mulai bersama Kak Joy. Ini ada beberapa yang sudah kita potong. Jadi kita ada beberapa bagian seperti ini. Ini sudah terpotong. Di dalam di baliknya sudah ada nomor untuk memudahkan perakitan. Jadi jangan lupa, jangan sampai nggak dikasih nomor karena nanti akan bingung cara mana yang nomor 1, mana yang nomor 2. Dan kita lanjut ke tahap perakitan. Tahap perakitannya bagaimana? Kita lihat instruksinya di sini. Tahap pertama, kita merakitkan nomor 2. Nah, nomor 2 itu ini. Kita rakitkan dari ujung ke ujung. Ujung ini direkatkan ke sini. Gambarnya disesuaikan. Lepaskan seperti ini. Oke, Kak Ju bisa dibantu untuk melakukan perekatan antar bagian. Tinggal dilem. Cara mengelemnya cukup mudah. Kita ambil sedikit lem, lalu diratakan. Lalu rekatkan bagian yang tidak ada segitiganya, bagian putih polos. Iya, bagian satunya juga direkatkan. Jadi bagian ini ya Kak ya. Iya. Bagian ini untuk lem, bagian satunya ini yang kotak tidak ada segitiganya, bisa dilihat ya. Ini untuk merekatkan ke bagian sini. Gambarnya akan sama nanti seperti ini. Kalau bisa di bagian yang sekitar ketiga ini tadi nanti lemnya itu di sini, enggak kalau Jadi bukan di baliknya yang iya, nggak ada segitiganya ya. diusahakan sih, tapi kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diusahakan di area yang segitiga yang ada titik birunya. Kita lem. Oke. Ini adalah tahap pertama untuk membuat lampion. Oh. Ini kita taruh bagian pertama. Lalu yang step berikutnya adalah nomor 1. Kita rekatkan bagian nomor 1 dengan nomor 1. Ini sama. Ini sama. Tekniknya sama. Ujung dan ujung. Ini Mas. Oh maaf. Ini. Maaf. Lemnya sedikit saja karena dia akan sudah nempel. Kalau terlalu banyak nanti kertasnya jadinya bergelombang ya Kak ya. Iya. Jadi lemnya sedikit karena ini dari bahan kertas. Jadi di lem itu akan cepat gampang merekat. Tidak perlu terlalu banyak lem untuk merekatkannya. Ini juga salah satu trik agar rapi. Tuh sedikit. Lalu kita rekatkan. Iya. Teknik langkah berikutnya sama, 3, 4, dan 5 adalah membuat untuk merekatkan bagian seperti ini. Ini bagian di tengah lampion, itu yang posisi sini. Ini kalau sudah jadi, ini adalah posisi yang di sini. Bagian yang kita bikin tadi ini, yang masih berbentuk ring, ini adalah posisi yang di tengah sini. Kalau bisa dilihat, ini kan sama. Nah, ini posisinya di sini. Kita merekatkan, kita membuat yang bagian ini.
Lalu bagian selanjutnya kita akan membuat di bagian bawah. Bagian bawah ini seperti apa? Bagian bawah ini kita di nomor 15. Iya. Nomor 15 ini ada lipatan gunung dan lipatan lembah. Iya. Lipatan gunung itu apa? Di tutorialnya kalau kalian nanti download dan print ada garis putus-putus. Garis putus-putus seperti ini. Garis putus-putus ini adalah lipatan gunung. Lipatan gunung itu apa? Lipatan gunung itu posisinya yang berwarna. Bagian yang berwarna ini kita lipat menjadi dua dengan posisi warnanya di atas seperti ini. Oke, ini yang lipatan gunung. Kalau lipatan lembah, lipatan lembah ini bagaimana, Kak Joy? Kalau lembah tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik. Ya. Biasanya Itu ke dalam. Biasanya ke dalam. Itu Ya. untuk garis yang titik, garis titik, Garis. titik garis titik. Itu yang ini ya, Kak Joy ya. Iya. Coba Oh ini sama, Mas. Yang ini. ini Untuk bagian ini dipotong dulu nih. Buat yang merah. Ya. Garis merah Nah, itu dipotong. garis potong. Tapi potongnya nggak semua. Nanti Bagaimana ini, Kak? cuman ini garis merah ini tuh. Itu aja yang Ya. dipotong. Sama ini. Jadi selain ada lipatan gunung dan lipatan lembah, garis-garis yang di tutorial ini juga akan dijelaskan juga. Titik-titik ini adalah garis lipatan gunung yang kita lipat tadi. Kalau yang lipatan lembah sebaliknya, lipatnya ke dalam. Lalu garis merah ini adalah potong ya, Kak, Iya potong. untuk area potong. Oke, Kak, kita bisa lanjut untuk merakitnya. Ini kita potong dulu bagian yang berwarna merah. Bagian berwarna merah kita potong, bisa menggunakan gunting atau bisa menggunakan Kalau cutter yang bagian ini kan atau garis merah. Ya. Ya. Dilem dahulu. Dilem Setelah dahulu. dilem baru digunting ininya. Oke. Untuk yang nomor 15 ini dilem, kita lipat dulu. Setelah dilipat, di dalamnya diberi lem, lalu direkatkan. Setelah direkatkan, kita gunting. Ya. Baik. Ini untuk yang nomor 19. Kita ke nomor 19. Kita nomor 19 dulu. Ini nomor 19. Kalau mau rapi biasanya kita di scoring. Scoringnya ini pakai sih, bikin sendiri. Tapi atau bisa pakai apa? Namanya itu dedelan atau pulpen juga bisa. Atau yang ini ya. Atau cutter tapi Cutter. yang udah tumpul. Cutter udah tumpul. Ya, Fungsinya jadi- untuk apa itu, Kak? Biar lipatannya lebih rapi jadi. Biar lipatan lebih rapi, bisa Ya, pakai ya. penggaris. Ya, tekannya nggak usah sampai kuat lah. Setengah-setengah gitu lah. Jadi itu fungsinya yang Buat- tumpul itu biar tidak robek. Iya, bekornya. Tadi Biar untuk meripatnya lebih rapi. ya tadi nanti lipatnya gampang, lebih melipatnya bagus. gampang. Istilahnya di scoring. Ya, scoring. Di scoring. Jadi digurat menggunakan benda yang tidak tajam Ya. agar dia tergores tapi tidak sampai putus Iya. di kertasnya Caranya biar lebih rapi. untuk lebih rapi. Sebenarnya trik apa? Itu sih trik apa? Utamanya gitu. Trik utamanya seperti ini. Ini kita akan membuat lipatan gunung dan lipatan lembah. Ini kita lipatan gunung. Gunung yang ini. Gunung. Ini jangan sampai dilem. Lembah ini. Nah, Sebaliknya ini kan. lembah sebaliknya. Kalau yang lembah warnanya itu yang dilipat ya, Kak. Iya. Kalau yang gunung lah warna yang ada warnanya itu terlihat di luar. Iya. Setelah itu dilem. Iya. Ini proses pengeleman. Proses pengelemannya seperti ini. Nah, ini sudah jadi
Jadi akan jadi seperti ini. Oh, rapi. Kalau Kak Jo yang bikin rapi. Seperti ini, maaf. Iya. Ini adalah nomor 19. Lalu kita gunakan 19 itu untuk yang ini ya? Iya, bagiannya itu. 19 itu bagian yang ini. Iya. Bagian ini. Kita akan buat lagi bagian yang di atasnya ini. Rumbai-rumbainya. Rumbai-rumbainya bagaimana? Kita lihat Kak Jo caranya. Kita lem dulu bagian tengahnya. Nah, ini proses merekatkannya. Ini kan bentuknya lingkaran Mas ya. Biar Iya. bentuknya lingkaran. Di Biar lingkar. kalau gini langsung kan nggak apa ya, jelek kan. Iya. Biasanya kita gulung pakai apa? Benda yang apa? Bulat gitu. Oh, digulung sampai Jadi bendanya bisa gini. juga. Wah, jadi seperti itu. Ini tinggal dilem ini aja. Setelah itu dilem ujung-ujungnya. Atau digunting dulu juga bisa. Digunting bagian mana nih Kak? Yang bagian ini. Bagiannya ya. Rumbai-rumbainya. Rumbai-rumbainya digunting dulu. Iya. Boleh. Kita gunting dulu. Pakai cutter aja. Pakai cutter. Boleh. Kalau mau cari cutter pen ada di toko buku banyak. Banyak ya. Iya. Alat-alatnya juga gampang dicari. Cutter pen sama Cutter pen, cutting. Kalau yang ini cutting mat. cutting mat. Toko-toko buku banyak menyediakan Iya. seperti ini ya Kak. Toko buku besar ada. Cutting mat ini fungsinya biar kita ketika menggores dengan cutter atau cutter pen atau yang lain itu tidak sampai melukai meja yang kita gunakan. Jadi kalau adik-adik nanti menggunakan seperti ini, jangan lupa pengawasan orang tua, jangan sampai kena tangan, karena kan ini juga lancip dan tajam. Mungkin bisa pakai gunting, Iya. gunting juga bisa. Kalau pakai gunting bagaimana Kak caranya? Mas, Di rumah kita bisa pakai gunting selain pakai cutter pen, gunting tinggal digunting sesuai garis yang berwarna merah. iya. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak harus pakai alat-alat yang Iya. susah dicari. Kita pakai alat-alat yang ada di rumah. Di rumah ada gunting, kita pakai gunting. Di rumah ada cutter, bisa pakai cutter. Atau pemotong yang lainnya bisa. Nah ini kan ada muncul dikit Mas ya. Ini bisa digunting nggak apa-apa biar rapi. Biar rapi. Iya. Oh. Kadang buat pengeliman gitu meskipun udah pas gitu kadang masih ada lebih-lebih dikit. Baik. Jadi, Kita lem untuk merekatkan ujung bagian ujung. Lemnya sedikit saja. Ini bisa pakai lem cair, lem kertas, uhu pun kalau misalkan ada bisa dipakai. Sedikit aja. Nah, nempel dong. ya, betul. Iya. Jadi setelah di-roll hasilnya nanti lebih bisa kayak mirip lingkaran lah. Mirip Di-roll. lingkaran. Iya. Setelah itu kita bikin bagian yang berwarna hitam ini. Atau kita yang mau yang ini dulu aja ya. Kita akan bikin yang bagian sini. Untuk merekatkan bagian yang rumbai-rumbai dengan yang hitam, lalu bagian piece di lampion utamanya, kita akan bikin bagian lampion utama yang bagian bawah untuk merekatkan antara yang rumbai-rumbai tadi.
jangan lupa dilem di bagian segitiga yang ada titik warna biru. Itu adalah fungsinya untuk area lem. Oh sorry, ini harus di scoring dulu. Ini harus di scoring dulu. Ini kan nanti ada ini. Ada garis putus, titik, putus, ya. titik, garis ya. Itu vale. Itu tandanya lipatan lembah. Ya, lembah. Jadi lipatan lembah itu begini. seperti ini. Ya, jadi keluar gini. Lipatannya keluar. Ya. Buat bisa anunya pakai di scoring dulu lah. Ini di scoring biar rapi. Menyenangkan sekali ini. Di scoring fungsinya biar gampang untuk memudahkan pelipatan dan posisi kertas itu tidak gampang yang penyak-penyak gitu ya. Iya. Jadi ada garisnya yang sudah tergores, itu akan dilipat akan lebih mudah. Biasanya pengaruhnya yang kertas yang agak tebal itu mas. Kalau yang tipis mungkin bisa langsung, tapi kalau yang 180 gram gitu Juga harus di scoring. harus di scoring. Iya. Itu pasti susah ya. Iya. Kalau yang 100 gram seperti ini tanpa scoring pun sebenarnya sudah bisa Iya. ya kita untuk melakukan pelipatan. Nah, seperti ini. Itu adalah di trik nomor instruksi di nomor 8. Kalau di tutorialnya kita lagi mengerjakan di poin 4 untuk pattern nomor 8. Ini untuk pembuatan area luar atau ujung pada lampion, area terujung. Nah, nanti seperti ini atau yang di bagian bawah seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk merekatkan yang bagian atas. Karena tadi kita sudah membuat yang bagian di tengah lampion ini, kita sudah buat. Kita sekarang melakukan pembuatan di area atas atau bawah pada lampion di area ini. Lalu kita tadi sudah merakit juga bagian bawah rumba-rumbanya seperti ini. Sekarang kita akan membuat bagian ini dengan menyatukan ke bagian atas dan bawah. Untuk menyatukan ini di sini dan ini di sini. Nah, ini vale atau lipatan lembah. Gitu. Jadi seperti ini. Melipatnya bisa ditunjukkan lagi Kak cara Ya. melipatnya tadi. Lembah keluar lah isinya. Lebarnya keluar ya. Kalau gampangannya vale itu keluar. Kalau yang ini mountain itu ke dalam. Ke dalam. Iya. Jadi biasanya sih di luar-luar gitu. Di luar gitu ya. Itu untuk ini adalah bagian teratas di sini. Kenapa ini dilipat keluar? Karena akan ada bagian yang ini untuk direkatkan. Nah, sekarang kita merakit penghubungnya. Iya. Sama juga seperti yang tadi kita gulung, bisa pakai lem, bisa pakai. Oh ya, saya lupa ini. Di scoring lagi juga. Ini perlu di scoring lagi biar rapi pada titik-titiknya. Kalau yang tadi adalah vale atau ke dalam, yang ini adalah mountain atau keluar ya Kak. Ke dalam ini. Ke dalam. Mountain. Mountain ke dalam, kalau vale Keluar. Jadi kalau yang tadi kita lipatannya keluar seperti ini, kita akan melakukan yang sebaliknya. Nah, seperti ini. Ini adalah vale atau keluar, lipatan keluar karena dia menjorok keluar ke sini. Kali ini yang dibuat Kak Joy adalah mountain atau lipatan ke dalam. Di lipatan ke dalam posisinya
ada di dalam. Lipatan ke dalam bagaimana Kak? Ini lipatan ke dalam. Bisa dibedakan ya, kalau yang ini keluar, Ke dalam. beda ya, keluar sama ke dalam. Ini lipatannya ke sini. Nanti posisinya gini, Ini nanti posisinya seperti ini. masuk ke dalam. Bagian segitiga ini akan direkatkan ke bagian yang Nanti ngelemnya triknya dari luar, dilihat dari luar gini. Ya. dari luar seperti itu untuk merekatkannya. Untuk biasa apa? Biar nggak kelihatan putih-putihnya ini. Iya. Terus biasanya kalau gampangnya biasanya kan ada sambungannya ini. Iya. Biasanya dipaskan sambungan ini. Dipas antar sambungan. Iya. Jadi sambungan perekatnya ini dipaskan dengan sambungan perekat bagian yang satunya. Ya. Jadi sejajar gitu ya. Iya. Agar lebih memudahkan sampai awal sampai akhir, dan itu akan membuat lebih rapi. Bagi teman-teman yang baru gabung, untuk mendownload pattern yang kita pakai saat ini, itu bisa download di Instagram Pantai Mentari. Di feed Instagram Pantai Mentari itu ada barcode. Barcode-nya bisa di-scan untuk mendownload lentera atau lampion seperti ini. Jadi patternnya akan berupa link download, dan link download itu berupa PDF. Ada dua file, file pattern dan file tutorial. File tutorial itu, maaf jatuh kena angin ini, saking sejuknya. File tutorial itu seperti ini isinya, bagaimana cara merakitnya. Ini adalah file yang berisi tutorial. Filenya berbentuk PDF, tinggal di print dan di-download dan di print. Jadi seperti ini tutorial step by step untuk merakit lampionnya, mulai dari awal sampai akhir seperti ini sudah jadi. Step by stepnya ada. Lalu file satunya berisi pattern untuk lampion sendiri. Patternnya seperti apa, polanya itu seperti apa, polanya seperti ini. Ini tinggal digunting, direkatkan, digunting, direkatkan, dilipat. Pattern-patternnya seperti ini. Total hanya ada 6 lembar, jadi tidak membutuhkan banyak kertas. Untuk kertasnya sendiri kita bisa pakai kertas HVS. Rekomendasi dari kami adalah 100 gram. Ada lebih tebal akan lebih baik. Tapi kalau lebih tebal, kalian juga harus melipatnya juga agak effort sedikit ya Kak ya. Iya. Kalau semakin tebal kertasnya, memang hasilnya akan semakin rapi ya. Iya. Kalau kertasnya makin tebal, Kekuatan sih. lebih kuat kalau Iya. pakai kertas Iya. tebal. Cuman effortnya pada perakitannya Iya. Dan harus di scoring tadi. harus di scoring. Kalau nggak di scoring nanti itu nggak bisa siku. Nggak bisa siku, dia kurang rapi. Nah ini adalah proses Kak Joy untuk melakukan perekatan bagian. Kalau di tutorial ini adalah bagian nomor 8 pada tahap 8, yaitu bagian 8 di tahap 4. Kak mau tanya, kalau pakai lem kertas uhu biasa bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa ya Kak? Kertas lem uhu biasa bisa, jadi tidak harus pakai kertas yang lem yang bagaimana gitu, enggak perlu ya, karena bahan-bahannya dari kertas ini. Biasanya rekomendasinya pakai lem Raja Wali itu sih. Cuman lem Raja Wali kadang keringnya agak lama, jadi Hasilnya lama. Tapi kalau mungkin kertas besi mungkin bisa pakai lem Raja Wali atau Lem- paling gampang ya lem uhu itu. Lem uhu paling gampang. Iya. Itu untuk melakukan perakitan ya. Iya. Lem uhu bisa pakai untuk merakit dan merekatkan seperti ini, ataupun pakai lem kertas seperti ini juga bisa. Ini yang banyak ditemui di pasaran. Nah ini bisa. Tapi mungkin kalau lem yang lebih cair akan lebih gampang ya. Iya. Akan lebih gampang. Kalau nggak ada lem cair, kita bisa pakai stick glue seperti ini atau lem stick seperti ini. Iya. Ini Kak Joy mulai merakit.
Kita merekatkan. Merekatkan bagian satu dengan bagian yang lain. Jika kurang lengket, kita bisa nambahkan lem. Atau waktu melakukan pengeleman ini apakah ada tahapan sendiri, Pak? Ternyata sih cuman bisa kira-kira itu sih lemnya. Kira-kira lemnya jangan terlalu banyak aja gitu ya? Atau harus banyak lemnya ini? Jangan terlalu banyak, Jangan terlalu banyak, pas lah. harus pas. Lemnya nanti dilihat dari luar baru tekan. Dilihat dari luar baru ditekan dari dalam. Jadi waktu ngelem dilipat dari luar baru ditekan dari dalam. Jadi bisa rapi. Oh, Kira-kira seperti seperti itu. ini. Jadinya seperti ini. Kira-kira. Ini bagian dalam. Lipatan yang kita lem tadi seperti sini. Nah, ini adalah kita kasih lem. Bagian ini kita kasih lem sedikit saja. Kalau terlalu banyak kita bisa kurangi. Setelah kasih lem kita lipat. Nah, seperti ini. Begitu juga bagian yang lain kita kasih lem, lalu kita lipat seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Ini bagian satu dengan bagian yang lain. Di sini ada bagian atas. Kita melakukan bagian yang ini atau pada bagian bawah. Tekniknya sama. Tekniknya sama. Nah, ini. Kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu yang bagian rumba-rumba ini. Iya, Kak Joy. Ini bagaimana, Kak? Merekatkan yang bagian satu dengan bagian ini. Ada kayak Ini pun ada lapis lagi. Oh, ini. Nah, oh yang bawah itu. yang bawah ini. Bisa ini. Tekan. Ini jadinya lucu kan? Dan nggak susah kan? Gampang sekali. Yang ingin download, bisa download sekarang di feed Instagramnya Pantai Mentari. Bisa langsung sambil melihat kami melakukan perakitan di sini. Bisa langsung kita bareng-bareng untuk membuatnya. Pakai kertas, di print. Lucu kan? Tuh. Ini adalah hasilnya nanti. Lampion. Jangan lupa setelah selesai foto selfie dengan kreativitas kalian, posting di Instagram, lalu kasih hashtag Fun Lantern Challenge dan mention Pantai Mentari. Ada voucher menarik buat kalian untuk 3 pemenang. 3 pemenang mendapatkan voucher belanja. Wow, sudah seru, lucu, dapat voucher lagi kalau menang. Hanya di Pantai Mentari seperti ini. Nah ini kan ada putih-putih mas ya. Ya. Nanti bisa di spidol biar. Oh, biar lebih rapi. Iya. Oke. Jika kalian ingin lebih rapi, bagian putih-putih, namanya kan juga kertas. Ya, bisa dikasih spidol. Ini bisa dikasih. Yang bagian panjang, bagian kuning, itu bagian ini. Penghubung antara rumba yang kecil dan yang besar ini. Iya. Ini kita simpan dulu, jadi seperti ini. Kita akan membuat yang bagian bawah ini. Bagian bawah ini adalah di nomor 17. Jangan lupa dikasih nomor biar tidak lupa. Karena tutorialnya ada di sini, jadi kita akan sesuaikan dengan nomornya. Kita akan membuat bagian bawah yang ini. Gimana, Kak, cara pembuatannya?
Ini di scoring dulu. Ini hampir sama dengan bagian yang atas tadi ya, rumah-rumah Iya. yang besar ya. sama. Hampir sama. Jadi di scoring lalu dilipat, lipatannya akan dilem terlebih dahulu sebelum digunting. Seperti ini dilipat, lalu dilem. Pemberian lemnya cukup secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kertasnya akan melipat, terlalu basah. Bagusnya ini ditunggu kering dulu ya itu. Bagusnya ditunggu kering. Iya, di beberapa menit gitu baru. Oke, kita kan sudah di ruangan AC, langsung Ya. kering ini, hebat di sini. Jadi nggak perlu nunggu, kita lem karena ruangan di sini AC, langsung kering. Itulah hebatnya Pantai Mentari. Yuk beli rumah di sini, swagger. Ini lalu di roll lagi. Ya. Kita roll. Nanti setelah di lem akan jadi seperti ini. Iya. Lalu Ini dipot- bisa kalian seperti ini dulu atau dipotong dulu. Iya. Suka-suka. Kalian bisa improve sendiri, mau dipotong dahulu atau dilem dahulu. Nah, ini kita potong. Kak P juga akan memotong yang bagian sini. Potong sesuai yang bagian merah. Nggak usah semuanya, nanti patah. Jadi sampai bagian yang berwarna merah ini aja, garis merah. Itu kita potong. Tuh, bagian merah, garis merahnya habis, ya udah selesai. Jangan diteruskan pemotongannya. Tuh, selesai. Jadi bisa pakai gunting atau kalau lebih nyaman pakai cutter boleh, mau pakai alat yang lain boleh, yang penting terpotong sesuai dengan garisnya. Ini nah seperti ini adalah bagian yang bawah. Ini bagian paling bawah di sini. Kita akan membuat yang sini karena ini belum di rolling jadi masih menguncup. Nanti kita akan buat dia lebih mekar. Caranya biar mekar tidak disiram air tetapi cukup diarahkan keluar. Diarahkan keluar seperti ini dengan jari bisa. Setelah itu atasnya kita tutup dengan nomor 18. 18. Ini adalah penutup untuk di atas. Seperti ini nanti. Yang nempel. Nah, ini kita tempel. Oke. Setelah itu kita rekatkan. Jadi ada bagian atas. ininya ini dipaskan. Bagian yang titik biru adalah tanda untuk lem. Iya. Jadi dipaskan ke bagian yang kotak sesuai dengan tempatnya sudah disediakan. Iya. Nah, ini biar lebih rapi. Nah, ini adalah bagian bawah. Ini adalah bagian bawahnya seperti ini. Ini ada yang kurang ya, Kak? Oh ini. Bagaimana Sorry. ini? Nanti Kita tinggal memasukkan. tinggal dilem aja gini. Nah, Sorry, tak lem dulu.
dilem dulu. Ini dimasukkan di dalam. Bisa juga seperti ini. Lalu yang bagian sini atas kita akan lakukan pengeleman. Sedikit saja lemnya. Cukupnya, tidak terlalu banyak. Ini adalah bagian sini. Nah, seperti ini. Ups. Kita tunggu beberapa saat. Kak mau nanya boleh nggak Kak? Ya, silakan. Itu lem botol yang dipakai Kak Jo tadi yang warna putih itu namanya lem apa ya Kak? Beli di mana ya? Namanya apa ini Kak Joy? Ini lem Amos namanya. Lem Amos atau untuk white craft ya? Iya, white craft. Sama kayak itu sih. Lem Raja Wali Oh, tadi. sama seperti lem Raja Wali. Iya, kalau susah. Kebetulan ini lemnya agak susah nyari sih. Dulu Toko buku nggak ada Kak? Dulu ada, cuman udah discontinue. Beberapa tahun terakhir ini wis nggak produksi. Sempat nanya dulu aku sempat nanya di apa pabriknya gitu, katanya sudah nggak Sudah suplai nggak lagi. disuplai lagi, tapi bisa diganti pakai lem Raja Iya, Wali iya. ya? Sama. Sama aja. Ini adalah Wet Craft Glue, mereknya Amos, tapi kita bukan sponsor. Karena ada yang tanya, jadi kita sebutkan. Kalau lemnya ini tidak ada, kita bisa pakai lem Raja Wali. Kalau pakai lem uhu aja boleh? Boleh, bisa. Lem kertas juga bisa. Terus kalau yang hijau-hijau yang di bawah tangannya Kak Jo itu yang buat potong-potong apa namanya? Namanya cutting mat. Cutting mat. Oh, apa itu Kak cutting mat? Buat karet ini buat landasan, Buat buat landasan. pemotongan itu. Agar tidak merusak alas Iya. yang bagian bawahnya. Iya. Jadi kalau kita motong-motong, Ya. biar tidak menggores di bagian bawah, Iya. kita pakai cutting mat. Kalau di rumah tidak ada cutting mat, bisa diganti pakai alas lainnya seperti Iya. kardus, kaca, Atau kayu. atau kayu. Pakai ini sih tujuannya buat memperpanjang usia cutter. Memperpanjang Jadi- usia cutter biar Iya. tidak gampang tumpul gitu Iya. ya kan. Jadi tujuannya pakai cutting mat biar tidak mudah tumpul pada pemakaian cutter. Kira-kira seperti ini. Mungkin Oke. kalau bisa pelan-pelan mungkin bisa lebih lagi. Oke, ini sudah bagian ini sudah jadi seperti ini. Kita akan rakit bagian atas. Untuk atasnya ini kita akan tempelkan. Kita sudah ada yang di sini. Ini sudah ada, dan ini adalah bagian atas. Bagian atasnya seperti ini. Ini sudah menjadi dua bagian yang kita rakit, dan kita akan merekatkan dua bagian ini. Di sini ada pola untuk gambarnya, jangan sampai keliru. Nanti kalau seperti ini tidak kelihatan jadinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pola gambarnya. Kalau paling gampang, kita pola gambarnya sesuai dengan garis lipatan awal. Itu garis lipatan awal itu apa? Ketika pada pattern awal, kita ada garis ini, kita potong. Garis ini akan kita tempelkan sejajar. Jadi kalau misalkan di sini, ini akan kelihatan sambungannya ini. Nah, ini kita harus sejajar biar gampang. Jadi patternnya akan berbentuk. Ini kita rekatkan seperti ini. Ayo kita mulai. Waduh, ini agak susah sih. Kemudian jadi kita akan mulai melakukan perekatan di sini. Pak Joy melakukan pengeleman pada bagian sisi sini. Ini adalah bagian warna biru, adalah titik-titik untuk lem. Nah, ini titik-titik untuk lem di sini.
Kita bisa pakai lem wuhu, bisa pakai lem kayu, bisa pakai lem kertas. Sesuka-suka kalian, seenak kalian, bagaimana mudahnya. Kalau dibikin 2 bagian mungkin agak susah Mas ya. Nanti kalau bikin mungkin bisa ngikut instruksinya. Iya. Jadi mulai Dari atas, dari tengah dulu dari ini, tengah. nanti tengah di sini, lalu ya tengah sini udah jadi semua kan. iya, Baru atas ini, bagian ini, bagian atas ini, ya. dari tengah sini, Jadi, atas ini, dan ya, bawah. ya. Jadi bagian Bentukannya. ini nanti terakhir nggak apa-apa. Bagian ini terakhir nggak apa-apa. Ya, yang hitam-hitam ini terakhir nggak apa-apa. Oke, Jadi silanya lingkarannya ini didahulukan. didahulukan. Iya. Jadi Kalau- triknya dahulukan pada posisi lingkaran ini. Iya. Itu akan Mudah. mempermudah. Jadi kalau di instruksinya kita akan diarahkan pembuatan tengah dulu, Iya. lalu Atas. melebar ke atas sehingga menjadi lingkaran. Setelah itu baru ke atas sini dan bawah sini. Itu akan lebih mempermudah pembuatan kita. Seperti ini. Ya, kalau 2 piece ini kan kebetulan kertasnya agak tipis jadi mungkin agak susah lah. Agak susah. Iya. Nggak apa-apa. Ini sudah direkatkan, sudah Belum, Mas. dilem. Susah sama. Kita setelah dilem kita akan rekatkan seperti ini. Susah. Kalau kurang rekat kita tambahkan lem. Nah, ini sudah menempel. Kalau 2 bagian ini kan memang agak susah Nah, agak susah. buat Kalau neken dua itunya. bagian memang susah karena harus melakukan penekanan ya di sini Ya, ya. kan tidak ada space jadi Hmm. usahakan bikin yang Ini tengah kan buat lingkaran contoh, dulu. ini kita buat contoh biar Ya. lebih memudahkan aja adik-adik. Nanti setelah ini jadi seperti ini, kita akan rekatkan seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah ini jadi, kita bisa foto, selfie dengan hasil karya kita di sini, posting di Instagram kalian dengan caption Pantai Mentari dan hashtag Fun Lantern Challenge. Ada 3 voucher menarik untuk kalian yang beruntung. Jangan lupa untuk melakukan foto terbaik kalian, foto selfie terbaik kalian, karena pemenangnya mendapatkan voucher belanja. Tuh, lucu kan? Ini kita bisa pakai kalau kita mau pakai fun, kita bisa pakai stick seperti ini. Kita bisa tali. Bisa tolong Pak Joy. Atau digantung bisa. Iya. Kita hanya butuh tali dan stick. Tuh, lucu kan? Gampang kan caranya? Jangan lupa setelah itu foto selfie terbaik kalian bersama saudara, bersama papa, mama boleh. Lalu posting di Instagram dan mention hashtag di Pantai Mentari dengan hashtag Fun Lantern Challenge. Jangan lupa ikuti terus Instagram Pantai Mentari yang akan berisi hal-hal menarik dan semua kejutan ada di Pantai Mentari. Ikuti terus Pantai Mentari dan sampai jumpa. Saya Bayu dari Peruyo. Bye bye. Lucu kan? Tuh. Ini hasil karya Kak Cuy nih.